Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, mahasiswa semua, apa kabar? Bapak Arab semuanya tetap sehat dan selalu berada dalam keadaan fit and segar bugar setiap saat hendaknya. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita membuat footnote atau catatan kaki pada karya tulis atau tulisan-tulisan yang sekiranya butuh sisipan. Ya, caranya sangat mudah. Terlebih dahulu kita punya salah satu contoh surat yang sudah saya download. Ini contoh suratnya adalah tentang SPK, sistem pendukung keputusan. Kita mau membuat footnote pada salah satu paragraf ini. Caranya gampang. Kita tinggal blok satu paragraf ini, kemudian kita cari references, kemudian kita insert footnote. Nah, otomatis dia akan masuk ke footnote yang pertama. Maka tulisannya langsung dibikin satu ya, seperti ini ya, langsung dibikin satu seperti ini. Boleh kita bikin satu paragraf tadi menurut Ade Lisandra 2020 misalnya gitu ya. Ini misalnya aja. Kalau untuk resminya boleh memasukkan kutipan yang ada pada daftar pustaka yang dimiliki oleh karya tulis. Baik, selanjutnya itu yang pertama. Kita contohkan yang kedua. Kita mau masuk ke paragraf ketiga, footnote. Nah, otomatis dia masuk ke bagian yang kedua. Ini boleh kita bikin keterangan tentang SPK, atau kita mau menyisip suatu keterangan tentang satu paragraf, maka kita perlu menyisipnya atau membuat catatan kakinya yang menjelaskan tentang paragraf yang kita sampaikan. Baik, itu sekilas. Baik, catatan kaki sangat gampang sekali. Itu secara simpelnya, kita mainnya cara simpel saja. Kemudian kita lanjut bagaimana cara membuat layar portrait and landscape. Portrait artinya tampilan lurus ke bawah, kemudian landscape berarti melebar ke samping. Bagaimana caranya? Kita mau membuat halaman 2 ini sebagai layar landscape, maka kursornya kita taruh di bagian terakhir di halaman 1. Maka kita masuk pada tunggu bentar ya, cari bagian break di mana ya, break. Kita cari break ya, break ya, tunggu bentar, belum aktifnya. Nah gini ya, kalau di sini kan bagian catatan kaki, kalau kita masuk ke line terakhir atau tulisan terakhir berarti di sini. Kita nggak masuk ke catatan kaki ya, cuma masuk ke melandscapekan halaman kedua, yaitu pada menu pack layout. Kita ambil break, next. Nah, otomatis dia masuk ke halaman kedua. Kita back dulu, atau kita gini kan. Nah, langsung gini. Kalau kita break, nah, kita break. Oke, tanpa mengganggu halaman 1 ya. Kemudian kita masuk ke orientation landscape. Nah, maka dia akan menjadi landscape. Nah, semuanya menjadi landscape ke bawah. Bagaimana cara membatasinya supaya halaman kedua ini bisa menjadi potret,
maka taruh ini di halaman terakhir, maka kita ambil break lagi, next, kemudian ambil potret. Nah, maka dia akan menjadi potret lagi. Kemudian bagaimana kita menjadikan ini landscape lagi? Kita taruh di sini. Kalau continue, berarti dia mengcontinue. Rusak apanya? Rusak tulisannya. Boleh kita enter saja. Bukan. Kita spasi saja. Bukan. Tadi kita spasi saja supaya tidak merusak tulisannya. Maka kita ambil pack layout, kemudian next pack. Ya, masih sama ya. Merusak karena di sini ada poin ya. Merusak dia. Bagi di sini kita taruh, kita ambil break, next. Merusak lagi. Yang tidak ada atau nggak apa-apa, yang jelas contohnya ya, contohnya seperti itu. Nah, ini nggak apa-apa, ini nggak merusak, ini nggak merusak. Kemudian next, oke. Pack layout, kita mau jadikan landscape lagi, maka dia akan menjadi landscape tanpa mengganggu dari halamannya. Jadi rusak atau tidaknya paragrafnya itu tergantung settingan. Tadi kita coba kita lanjutkan contohnya bagaimana ini masih potret ya. Bagaimana kita menjadikan landscape, kita taruh di halaman terakhir, kita break, next. Maka dia akan mengganggu di sini, kita hapus saja, kemudian orientation potret. Maka dia apa yang kita kehendaki, potret, landscape, potret, landscape. Berapapun bisa untuk kita kondisikan. Kalau tabel kita landscape kan, kalau dia tulisan kita potretkan. Demikian itu praktek kita hari ini, semoga bisa dipraktekkan dan bisa untuk menjadi bahan referensi bagi anda semua atau para birokrasi perkantoran, sekretaris utamanya, untuk bisa mengkondisikan surat-suratnya yang kiranya ada yang tidak pas dalam ukuran Word-nya. Baik, terima kasih, bisa dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.